adik-adik semua, kembali lagi bersama Kak Tride dalam channel pembelajaran Tridewi 08. Bagaimana kabar adik-adik semua? Kak Tride harap semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Di video kali ini, kita melanjutkan membahas materi IPAS, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4 SD, bab 2 mengenai wujud zat dan perubahannya. Nah, materi ini merupakan materi topik C2, yaitu apa itu menguap dan mengembun. Nah, adik-adik, ini merupakan lanjutan video sebelumnya mengenai topik C1, apa itu mencair dan membeku. Nah, bagi adik-adik yang belum sempat menyimak penjelasan topik C1, kalian bisa simak kembali dengan cara klik link yang ada di sini ya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan materinya, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi video terbaru dari channel pembelajaran ini. Baiklah adik-adik, kita langsung saja ke pembahasan materinya. Nah, adik-adik, ini adalah materi topik C2 tentang apa itu menguap dan mengembun. Oke, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Nah, adik-adik, pernahkah kalian terpikir bagaimana hujan bisa terjadi? Mengapa bisa turun hujan? Nah, awan yang terlihat di langit itu sebenarnya adalah air yang bercampur dalam udara loh adik-adik. Nah, ketika uap air di langit sudah terlalu banyak, maka awan atau uap air yang berbentuk gas akan mengembun dan berubah wujud menjadi cair. Nah, hal inilah yang menyebabkan turun hujan. Jadi, selain berubah wujud dari padat menjadi cair dan dari cair menjadi padat, ternyata benda juga bisa berubah wujud dari cair ke gas dan dari wujud gas ke cair loh adik-adik. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita coba cari tahu dengan melakukan percobaan menyenangkan berikut ini. Oke, di sini ada mari mencoba. Di sini kita akan melakukan sebuah percobaan yaitu membuat uap dan embun. Untuk mengetahui apa itu menguap dan mengembun, kita bisa melakukan percobaan sederhana berikut ini. Kalian akan membutuhkan beberapa alat dan bahan seperti yang pertama ada air, kemudian yang kedua pembakar spiritus atau kompor kecil, yang ketiga es batu, yang keempat panci kecil, dan yang kelima tutup panci. Oke, adapun langkah percobaan yang bisa adik-adik lakukan, yang pertama, ukur suhu ruangan di sekitar kalian. Jadi mintalah bantuan guru kalian masing-masing untuk melakukannya. Kemudian yang kedua, nyalakan kompor atau pembakar spiritus, kemudian dekatkan termometer ke nyala api dan ukur suhunya. Sama seperti percobaan sebelumnya adik-adik. Nah, perhatikan termometer itu tidak menyentuh api, hanya didekatkan saja adik-adik. Atau kalian bisa minta bantuan guru kalian masing-masing. Kemudian yang ketiga, isi panci setengah gelas air. Kemudian yang keempat, panaskan panci di atas pembakar spiritus. Biarkan hingga muncul gelembung-gelembung air. Kemudian yang kelima, amati air yang menggelembung. Apakah ada semacam uap air di atasnya? Nah, nanti kalian perhatikan ketika kalian melakukan percobaan tersebut, adik-adik. Kemudian yang keenam, ambil tutup panci dalam keadaan terbalik. Letakkan beberapa buah es batu di tutup panci tersebut. Kemudian yang ketujuh, letakkan tutup panci dalam kondisi terbalik ke atas panci. Ketika adik-adik membuka tutup panci, itu gunakan kain untuk mencegah agar tangan kalian tidak terkena panci yang panas ya. Kemudian yang kedelapan, diamkan sesaat dan ambil kembali tutup panci menggunakan kain. Kemudian yang kesembilan, amati bagian bawah tutup panci. Apakah ada air yang menggantung? Oke, kalian amati percobaan yang telah kalian lakukan. Nah, setelah melakukan percobaan tersebut, mari kita refleksikan dengan cara menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Oke, pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi ketika air terus-menerus dipanaskan? Nah, yang terjadi ketika air terus-menerus dipanaskan itu adalah air akan menjadi panas dan lama-kelamaan air akan mendidih. Seperti itu adik-adik. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang menyebabkan air dapat berubah wujud menjadi gas? Nah, yang menyebabkan air dapat berubah wujud menjadi gas itu adalah kalor adik-adik. Nah, kalor yang didapatkan dari api akan membuat air mendidih dan berubah wujud menjadi gas. Kemudian yang ketiga, menurut kalian jika pada tutup panci tidak diberikan es batu, apakah akan muncul air di permukaan tutup panci? Jawabannya adalah akan tetap ada air di tutup panci, hanya saja jumlahnya lebih sedikit adik-adik dibandingkan jika diberikan es batu di atasnya, seperti itu.
Kemudian pertanyaan yang keempat, mengapa es bisa membuat uap air berubah wujud menjadi cair? Nah, jawabannya karena es mendinginkan suhu di sekitarnya, adik-adik. Uap air akan berubah wujud menjadi cair ketika suhu lingkungan di sekitarnya lebih rendah, seperti itu. Nah, jadi itu adalah jawaban dari mari refleksikan terkait percobaan menguap dan mengembun ini. Kemudian selanjutnya kita perhatikan di sini ada materi belajar lebih lanjut. Nah, adik-adik, perubahan wujud benda cair menjadi gas itu disebut dengan menguap. Nah, ketika benda cair terus-menerus dipanaskan, maka lama-kelamaan benda cair tersebut akan menguap, adik-adik. Contohnya ketika air dalam panci dipanaskan terus-menerus, maka air itu akan mulai mendidih dan berubah wujud dari cair menjadi gas. Perubahan ini dinamakan menguap. Oke, kita perhatikan gambar yang ada di dalam buku kalian. Ini adalah benda cair atau air, adik-adik. Kemudian menerima kalor atau kita panaskan sehingga berubah wujud menjadi benda gas. Nah, perubahan dari benda cair menjadi benda gas ini disebut dengan menguap. Kemudian selanjutnya, penguapan itu juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, keringat yang muncul setelah berolahraga lama-kelamaan akan kering, adik-adik. Hal ini terjadi karena keringat kita menguap. Contoh lainnya itu seperti parfum yang disemprotkan ke kulit juga akan menguap sehingga tercium aroma yang wangi dari tubuh kita, adik-adik. Contoh lainnya itu ada alkohol yang terdapat pada hand sanitizer juga akan menguap saat kita oleskan ke tangan sehingga kulit kalian menjadi kering setelah beberapa saat setelah menggunakan hand sanitizer tersebut. Nah, sebaliknya, ketika benda berwujud gas didinginkan dan kehilangan kalor, maka benda tersebut akan berubah wujud menjadi cair. Berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan, es batu yang disimpan di atas tutup panci itu menurunkan suhu pada tutup panci tersebut, adik-adik. Uap air yang semula panas ketika menyentuh permukaan panci akan kehilangan kalor dan menjadi dingin. Akibatnya, wujud uap air akan berubah dari gas menjadi cair. Oke, kita perhatikan gambar ini adik-adik. Ketika benda gas atau uap air kehilangan kalor atau didinginkan dengan bantuan es batu, maka benda tersebut akan berubah menjadi cair. Nah, perubahan benda gas menjadi benda cair ini kita sebut dengan mengembun. Nah, adik-adik, pada daerah yang cukup dingin, terkadang uap air di udara itu berubah wujud menjadi butiran-butiran air kecil, adik-adik. Peristiwa ini disebut dengan berkabut. Nah, apakah kalian pernah melihatnya? Oke, dengan bantuan guru, teman-teman, dan internet, cobalah cari tahu apa kegunaan dari peristiwa pengembunan dan bagaimana penguapan dan pengembunan terjadi di alam sekitar kita serta apa manfaatnya. Nah, coba diskusikan bersama dengan teman sekelas kalian ya, adik-adik. Oke, baiklah adik-adik, demikian penjelasan materi mengenai ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS kelas 4 SD mengenai bab 2 wujud zat dan perubahannya untuk topik C2 tentang apa itu menguap dan mengembun. Semoga apa yang Kak Tride sampaikan dan apa yang Kak Tride jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Nah, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian di luar sana yang mengetahui pembahasan tentang materi menguap dan mengembun. Nah, adik-adik juga jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik selalu mendapatkan video pembahasan pembelajaran terbaru dari channel ini. Baiklah adik-adik, akhir kata Kak Tride ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.